Pemirsa, dari berburu takjil, sekarang kami ajak Anda ke warung makan yang berada di atas laut. Di sini pengunjung bisa menikmati menu seafood murah meriah sambil menyaksikan matahari tenggelam. Warung makan Topoles di Jalan Yosudarso, Tarakan saat ini menjadi tempat favorit para penikmat kuliner. Lokasinya yang berada di atas laut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Pengunjung dapat menikmati sajian makanan dengan konsep prasmanan, serta berbagai menu seperti sayur, ayam, ikan, udang, dan jenis seafood lainnya. Untuk menu pembuka, tersedia takjil dan beragam minuman segar. Selain beragam menu yang menggugah selera, harga untuk satu paket makanan dan minuman pun terjangkau, mulai dari Rp25.000-an. Anak-anak sepit, kalau sandar di sini kan biasanya tempat sandar sepit, kapal gitu kan. Kalau mereka pulang makan siang, mereka makannya di sini, di warung biasa awalnya. Nah, setelah itu mulai banyak orang dari luar datang nih. Karena view-nya dibilang, ih bagus ya view-nya di sini, sunset-nya kan kelihatan nih dari sana. Jika cuaca cerah, pengunjung dapat menikmati indahnya matahari terbenam dan pemandangan laut sambil menyantap makanan berbuka puasa. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Seorang ketua RT di Banjarnegara, Jawa Tengah nekat melecehkan tetangganya. Aksi tak terpuji ini terbongkar usai pelaku kedapatan merekam korban saat sedang mandi. Seorang ketua RT di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah nekat merekam tetangganya saat sedang mandi dengan ponselnya. Kejadian bermula saat korban tengah mandi curiga melihat pantulan cahaya mencurigakan dari atas plafon kamar mandi. Cahaya tersebut ternyata berasal dari kamera ponsel pelaku yang tengah merekam aktivitas korban saat mandi. Upaya damai melalui mediasi di desa sebanyak 3 kali namun berakhir buntu. Dikarenakan pelaku tidak mau meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Pihak keluarga korban tegas menolak berdamai dan memilih menyeret kasus ini ke ranah hukum karena privasi korban telah dilecehkan. Kasus tersebut memang benar-benar warga kami dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan di tingkat desa secara kekeluargaan. Artinya sudah dimediasi, Pak? Sudah. Karena mengalami satu jalan buntu, akhirnya pihak korban melakukan langkah jalur hukum. Masih melakukan penyelidikan dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap klarifikasi terhadap orang-orang yang perlu kami mintai keterangannya. Kurang lebih ada 5 orang. Korban berharap proses hukum berjalan transparan, terlebih pelaku adalah tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan rasa aman. Pemirsa, ironi anggaran di Kalimantan Timur menjadi perbincangan di media sosial. Muncul kabar pengadaan mobil dinas SUV hybrid senilai 8,5 miliar rupiah untuk Gubernur Kalimantan Timur menuai kontroversi. Sejumlah netizen menyayangkan kabar pengadaan mobil dinas SUV hybrid senilai 8,5 miliar rupiah untuk Gubernur Kalimantan Timur. Warga mempertanyakan prioritas penggunaan APBD dan menunggu kejelasan dari pemerintah daerah. Warga menilai saat ini yang harus diutamakan adalah perbaikan jalan di Kalimantan Timur, bukan membeli mobil mahal. Namun Gubernur Kaltim membantah akan hal itu dan menjelaskan bahwa mobil tersebut saat ini di Jakarta untuk kebutuhan pemerintah daerah dan telah disetujui. Mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya, nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil
mobil kami tadi saya yang tidak tampilkan di sini hancur semuanya, tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini. Sementara itu beginilah kondisi sebagian jalan di Kalimantan Timur. Kondisi jalan di wilayah Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur memprihatinkan dan butuh perbaikan. Jalan utama yang menjadi penghubung antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terungkap bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur memiliki jalan nasional rusak terparah se-Indonesia. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan sulit di Kalimantan Timur. Ya, Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembusnya sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble. Saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil. Pemirsa, sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina memasuki babak akhir. Kesembilan terdakwa menjalani sidang putusan, termasuk Keri Adrianto, putra pengusaha sekaligus buronan kasus dugaan korupsi Riza Khalid. Riuh tepuk tangan pengunjung sidang menyambut kedatangan para terdakwa A di ruang sidang. Mereka merupakan serikat pekerja Pertamina dan keluarga para terdakwa yang hadir memberikan dukungan moral dan mengikuti jalannya sidang. Salah satu terdakwa yakni anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto. Keri dituntut 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Keri dan kawan-kawan didakwa merugikan negara dalam perkara ini sebesar 285 triliun rupiah. Menjelang sidang putusan tersebut, sejumlah perwakilan Serikat Pekerja Pertamina dan anggota keluarga para terdakwa hadir untuk memberikan dukungan dan simpati mereka. Mereka membawa papan untuk menempelkan kertas-kertas berisikan pesan tulisan untuk terdakwa. Mereka berharap adanya keadilan terhadap para terdakwa dan dibebaskan dari segala dakwaan.